Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 20 Januari 2021 dengan judul Dialah Penjelmaan Kebenaran. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita, saya mengajak untuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kebaikan, kemurahan, dan penjagaan Tuhan sudah jaga dan pelihara kami sepanjang tidur malam kami. Di pagi hari ini, kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala aktivitas dan pelayanan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Berbicaralah melalui hamba pada saat ini, karena kami siap untuk mendengarkannya. Ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Mari kita ikuti penjelasannya. Keunggulan Kristus yang sadar meskipun ketika ia turun selangkah demi selangkah dalam jalan penghinaan, memberikan kepada perkataannya kuasa yang mengherankan. Apa pelajaran tentang petunjuk yang diberikannya? Dan dengan kuasa apa ia menegur dosa orang-orang yang menduduki jabatan tinggi? Kebenaran adalah kebenaran baginya, maka kebenaran tidak pernah menderita di tangannya. Karena ialah pengarang kebenaran. Untuk itulah aku lahir katanya, dan untuk itulah aku datang dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Dialah penjelmaan kebenaran dan kesucian. Dialah yang telah berdiri dalam permusyawaratan Allah, yang telah berdiam di bagian terdalam tempat kudus yang kekal, sedang berbicara tentang apa yang diketahuinya. Tetapi orang-orang mengaku berdiri tinggi dalam pengetahuan dan pengertian rohani, gagal untuk mengerti maksudnya, dan yang telah diperkembangkan sejak zaman yang kekal oleh Bapa dan Anak itu. Mereka dalam kebodohannya berdiri sebagai pengeritik untuk menyalahkan. Kristus yang tersalib selalu menarik jiwa-jiwa kepadanya. Pada pihak lain, Iblis sedang menarik mereka jauh dari Kristus, agar mereka jangan berjalan dalam terang wajahnya, agar mereka jangan melihat Kristus dalam kebajikan dan kemurahannya, belas kasihannya yang tidak terhingga, dan kasihnya yang tidak tertandingi. Ia menahan dirinya oleh menawarkan daya tarik duniawi, agar Allah dalam Kristus jangan sampai dilihat. Tetapi Kristus datang, agar barang siapa mau percaya padanya, boleh diselamatkan. Seperti bunga berbalik kepada matahari, agar sinar yang terang itu boleh membantu dalam menyempurnakan keelokannya. Demikianlah pula para pengikut Kristus harus berbalik kepada matahari kebenaran, agar terang sorga boleh bersinar atas mereka, menyempurnakan tabiatnya, dan memberikan kepada mereka itu suatu pengalaman yang dalam dan kekal di dalam segala perkara Allah. Di luar kuasa kitalah untuk mengerti berkat-berkat yang dibawa di dalam lingkungan pencapaian kita oleh Kristus. Kalau saja kita mau mempersatukan usaha kemanusiaan kita dengan anugerah ilahi. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kebenaran firman-Mu pada saat ini
mengingatkan kembali kepada kami bahwa penjelmaan kebenaran, keunggulan Kristus yang sadar, meskipun ketika dia turun selangkah demi selangkah dalam jalan penghinaan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini, hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, seluruh menteri dan stafnya. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya hikmat dan dedikasi sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sangat membutuhkan kecurahan Roh Kudus, agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah pandemi saat ini kepada umat-umat Tuhan. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan memberkati akan guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa yang sedang melaksanakan aktivitas belajar dari rumah. Berikanlah dedikasi sorga kepada guru-guru dan juga hikmat pengetahuan sorga kepada setiap siswa. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan hikmat dan pengetahuan sorga juga Tuhan berikan agar dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.